Oke Gabuters, kali ini mari kita membahas sebuah film drama misteri. Karena belum ada konten misteri di channel ini, baik setelah melalui observasi yang panjang, saya memutuskan akan membahas sebuah film berjudul Mystic River yang disutradarai oleh Clint Eastwood. Film ini dibintangi oleh jajaran aktor terkenal Hollywood yaitu Tim Robbins, Sean Penn, Kevin Bacon, dan Lawrence Fishburne yang memang aktor terkenal di era itu guys. Film ini sendiri akan bercerita tentang pengungkapan teka-teki pembunuhan yang kemudian melibatkan lingkaran persahabatan di masa lalu. Kemudian, penasaran kan? Oke, sebelum kita mulai, subscribe dulu Gabuters Budiman dan Bijak, dan let's go! Film dibuka dengan aktivitas sekelompok anak yang sedang bermain hoki di tengah jalan. Di sana mereka tampak sangat akrab dan bisa dikatakan bersahabat guys. Mereka sendiri memiliki karakter yang berbeda-beda terlihat dari cara mereka bersikap. Ketiga anak ini sendiri bernama Jimmy Marcum yang memiliki sifat nakal, Dave Boyle yang cenderung pendiam, dan Sean Devine yang cenderung kalem anaknya. Tak lama Jimmy ini malah tiba-tiba mengajak Dave dan Sean mengukir nama mereka di cor-coran semen yang belum kering. Emang bocah kampret si Jimmy ini. Di sana ia menuliskan namanya, kemudian dilanjutkan oleh Sean dan terakhir Dave. Nah, kalian udah bisa bedain kan orangnya yang mana aja. Namun saat Dave akan menuliskan namanya, datang seseorang dengan mobil ke sana. Dari penampilan orang tersebut, dia adalah seorang polisi yang kebetulan memergoki ketiga bocah ini. Di sana tentu orang ini ngomel-ngomel lah karena mereka sudah dianggap merusak properti pemerintah. Sean, Jimmy, dan Dave tentu ketakutan karena terpergok oleh orang tersebut. Orang ini kemudian menanyai mereka tinggal di mana. Sean dan Jimmy kebetulan banget hanya tinggal di sekitaran jalan tersebut. Apesnya, Dave lah yang tinggal agak jauh dari tempat itu, sehingga ia kemudian dibawa oleh orang tersebut menggunakan mobil dengan cara memaksa. Dan ternyata ada orang tua di dalam mobil itu dengan tingkah aneh. Di sini saya curiga nih, kayaknya ada yang nggak beres. Jimmy dan Sean tak bisa berkata apa-apa karena sudah pasti ketakutan. Dibawalah Dave oleh orang tadi guys, entah kemana. Jimmy dan Sean kemudian memberitahu warga sekitar mengenai hal yang mereka alami. Di sana warga tersebut curiga kenapa Dave sampai dibawa karena hanya menuliskan nama di sebuah semen. Mereka menganggap ada yang tak beres dengan kejadian tersebut. Nah, warga aja sama pikirannya sama saya kan. Kemudian scene berubah ke ruangan bawah tanah. Ternyata Dave bukan dibawa pulang ke rumahnya. Ia disekap guys. Ia menjadi korban keganasan lightsaber kedua pria tadi. Kemudian Dave ternyata dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Dengan sangat ketakutan, ia melewati hutan belantara. Scene berpindah lagi. Sudah banyak warga berkerumun di rumah Dave. Ia memang benar menjadi korban pelecehan seksual guys. Bahkan sudah hilang selama 4 hari. Di sana Jimmy dan Sean turut datang dan melihat Dave di dalam rumahnya. Namun Dave terlihat mengalami trauma yang begitu berat sehingga hanya berdiam di dalam rumah. Semenjak itulah persahabatan mereka bertiga menjadi renggang. Beberapa tahun kemudian, Dave ternyata sudah memiliki anak dan terlihat ia baru saja mengantarkan anaknya bermain bisbol. Di sana ia bercerita pernah menjadi juara bisbol saat SMA. Dave juga mengatakan bahwa ia dulu sering bermain hoki di jalan tersebut bersama Jimmy dan Sean. Dave kemudian melihat semen yang diukir nama mereka sewaktu masa kecil dulu. Ia pun langsung teringat kejadian memilukan itu guys. Bisa dikatakan kejadian tersebut terus menghantui Dave. Di tempat lain, Jimmy ternyata sudah menjadi seorang pemilik supermarket. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Katie. Ia sendiri sangatlah menyayangi Katie dan mengatakan bahwa Katie di hari itu harus cepat pulang karena harus menghadiri acara adiknya. Saat keluar dan akan masuk mobil, Katie dikagetkan dengan kemunculan Brandon Harris yang merupakan pacarnya. Gak beres nih anak. Dari pembicaraan mereka berdua diketahui bahwa ayah Katie, Jimmy, tidaklah menyukai Brandon dan membencinya. Mungkin itulah alasan Brandon selalu diam-diam jika menemui Katie. Brandon juga mengatakan apakah mereka jadi pergi besok. Pergi kemana? Saya pun belum tahu. Scene berpindah lagi ke Sean yang sekarang sudah bekerja di kepolisian sebagai seorang detektif. Ia memiliki rekan bernama Whitey Powers yang sangat dekat dengannya. Di sana Sean sedang menangani sebuah kasus, tapi nggak jelas sih kasus apaan. Ia kemudian sejenak melihat ke arah pemukiman yang dahulu adalah tempat masa kecilnya. Dan ternyata dari obrolan mereka ini didapat kenyataan bahwa Sean sudah berpisah dengan istrinya selama 6 bulan, tapi tidak diketahui apa penyebabnya.
Dari sini kita tahu bahwa ketiga sahabat ini sudah memiliki kehidupan masing-masing dan dengan masalahnya masing-masing pula guys. Malam harinya, Dev kebetulan sedang berada di sebuah bar bersama rekannya. Di sana mereka minum-minum biasalah. Tak lama datang Katie bersama teman-temannya. Dia di sana mabuk-mabuk dan melakukan hal yang gak pantas. Dev tentu memperhatikan Katie. Ia sendiri mengatakan bahwa sudah mengenal Katie sejak dia masih kecil, karena kebetulan istri Dev masih sekeluarga dengan Jimmy, alias mereka masih saudara guys. Setelah itu, Shin berpindah ke rumah Dev. Di sana istrinya yaitu Celeste kaget karena Dev baru pulang pukul 3 pagi. Ia semakin kaget ketika melihat tubuh dan tangan Dev dipenuhi darah. Ternyata ia mengaku hampir dirampok oleh seseorang yang menginginkan uangnya. Dev akhirnya membunuh pria tersebut, walaupun ia sebenarnya tak bermaksud melakukan hal itu. Tapi karena terpaksa, ia membenturkan kepala perampok itu ke aspal. Celeste tentu percaya dengan cerita Dev guys. Esoknya, 911 mendapat laporan bahwa telah ditemukan mobil dengan pintu terbuka. Terdapat seorang wanita dan banyak darah berceceran. Orang yang melaporkannya sendiri adalah seorang bocah, namun dari perkataannya, bocah ini malah nggak jelas lah. Dia bingung ketika ditanyai siapa nama mereka dan langsung menutup telepon. Polisi bergegas ke lokasi kejadian dan sudah melakukan olah TKP. Namun diketahui bahwa tidak ada orang di dalam mobil tersebut. Sementara itu, Jimmy yang sedang tidur ditelepon oleh karyawan tokonya bernama Pete. Ia mengatakan kewalahan melayani pengunjung karena hanya sendirian. Jimmy tentu kaget karena ia mengira Katie sudah membantu di toko, karena biasanya ia pasti bekerja di sana setiap hari. Namun Pete mengatakan bahwa Katie tidak ada di sana dan benar saja, saat dicek di kamarnya, Jimmy tidak menemukan Katie. Pergilah Jimmy ke tokonya guys. Di sana ia menelpon ayah Eve, teman Katie yang kemarin bermain dengannya semalaman. Namun ayah Eve ini mengatakan bahwa Katie tidak menginap di sana dan hanya ada Diane. Khawatirlah Jimmy dengan Katie. Ia bingung kemana Katie sebenarnya. Tak lama datang Brandon dengan adiknya Ray yang bisu. Ia di sana ingin membeli teh kesukaan ibunya. Terlihat sekali Jimmy ini nggak suka banget sama si Brandon guys. Entahlah karena apa. Bahkan Pete pun ikut heran kenapa Jimmy sampai segitunya membenci Brandon. Di tempat lain, Sean sampai di lokasi kejadian pembunuhan tersebut. Ia mulai melakukan penyelidikan dan didapat fakta bahwa mobil itu adalah milik Katie, putri Jimmy. Ia melihat bahwa terdapat bekas tembakan di mobil itu dan menyimpulkan bahwa Katie mungkin saja lari ke arah semak-semak di hutan tapi belum bisa menemukannya. Jimmy dan istrinya juga sedang menghadiri acara putri mereka di gereja. Ia tentu khawatir dengan Katie yang tak kunjung datang. Ditambah saat acara telah selesai, ia melihat banyak mobil polisi lewat di sana. Sementara itu, Celeste, istri Dev, heran kenapa kejadian yang dikatakan Dev tidak ada di koran sama sekali. Padahal jika memang benar pengakuan Dev malam itu, pasti beritanya sudah ada di koran guys. Curigalah si Celeste ini dengan kejadian yang dialami Dev. Jimmy pun akhirnya sampai di lokasi kejadian dan menyadari bahwa itu adalah mobil putrinya. Ia tentu histeris dan menanyai Sean tentang kejadian tersebut. Namun Sean meminta Jimmy bersabar sedikit. Ia kemudian tak habis akal dan berusaha mencari jawaban sendiri. Kebetulan Jimmy memiliki beberapa anak buah dan ia juga mantan kriminal sehingga wajar kurang suka dengan polisi. Sean akhirnya melanjutkan pencarian dan ternyata penyelidikan polisi membuahkan hasil. Katie ditemukan tewas di dalam sebuah kandang beruang di bekas kebun binatang. Sean tentu kaget dan melihat bahwa Katie dibunuh dengan cara kepalanya dibenturkan dan ditembak menggunakan sebuah senapan. Sangat sadis. Tak lama datang Jimmy yang langsung berteriak dan histeris. Ia bertanya apakah itu Katie. Namun Sean tak bisa menjawab. Raut wajahnya sudah menyiratkan bahwa mayat itu memanglah Katie. Di rumah sakit, Sean dan Whitey meminta keterangan dari Jimmy dan istrinya. Jimmy mengatakan bahwa ia mencurigai Brandon Harris karena tingkah anehnya kemarin. Namun keterangan Jimmy tak serta-merta bisa dijadikan acuan, apalagi memang Jimmy membenci Brandon. Ya, di sana Sean dan Whitey menggali informasi tentang hal-hal kecil yang mungkin bisa jadi petunjuk, bahkan mengenai teman Katie yaitu Diane dan Eve. Mereka juga menyinggung soal Dev, tapi hanya membicarakan mengenai bagaimana Dev ini. Setelah itu diadakan hasil penyelidikan awal di kepolisian tentang kematian Katie. Tak lama istri Sean yang bernama Lauren menelpon, tapi anehnya dia tak mau bicara sama sekali dengannya. Sean yang memaksa bicara juga tak direspon, anehlah. Sean berpindah lagi ke rumah Jimmy. Di sana keluarga dan temannya sudah datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Dev dan Celeste juga datang. Tapi di sini Celeste bertingkah aneh dan terus menatap Dev dengan tatapan ketakutan, sedangkan Dev hanya diam saja. Saya bingung juga, soalnya sikap Dev ini memang nggak bisa ditebak guys. Mungkin saja penyebabnya karena trauma masa lalunya. Bisa jadi. Sementara itu, Sean dan Whitey sedang menginterogasi Diane dan Eve.
tentang apa yang mereka tahu soal Katie, karena malam terakhir Katie dihabiskan dengan mereka. Ternyata Katie ini berencana pergi ke Las Vegas dan seperti yang kita tebak, dia akan pergi dengan Brandon Harris. Wadidaw. Balik lagi ke rumah Jimmy. Di sana Dave sedang mengobrol dengan Jimmy yang tentu masih terpukul dengan kepergian Katie. Ia kemudian menanyai Dave kenapa tangannya terluka. Dave mengatakan bahwa tangannya terjepit pintu saat akan memindahkan sofa kemarin. Aladala, ada yang gak beres ini. Jimmy kemudian curhatlah ke Dave bahwa ia masih tak bisa menerima kenyataan kepergian Katie dan menangis di sana. Tentu dia lega bisa cerita ke Dave yang merupakan keluarganya juga. Di tempat lain, Sean dan Whitey sampai di rumah Brandon. Mereka menanyai bocah ini tentang Katie tentunya. Brandon ini mengatakan bahwa dia memang akan pergi ke Las Vegas dengan Katie. Ia sangat mencintai Katie, bahkan di sana ia sampai menangis jika mengingat Katie sudah tiada. Tapi terlihat juga Brandon ini adalah anak broken home guys. Karena ibunya aja kayak nggak beres gitu. Sepulangnya dari sana, Sean ini kesepian banget. Ia menatap foto masa kecilnya bersama Jimmy dan Dave sembari memikirkan kasus pembunuhan Katie. Tiba-tiba ada telepon lagi dari Lauren, tapi istrinya ini aneh nih. Sama sekali nggak mau ngomong sepatah kata pun ke Sean, tapi terus menelpon dirinya. Di sini saya bingung, ada masalah apa sama rumah tangganya ini? Sementara itu, Celeste terus bertanya-tanya kenapa kejadian yang dialami Dave sama sekali tidak ada di koran. Hal ini semakin menimbulkan kecurigaan, apalagi kejadian itu dibarengi dengan kematian Katie. Wadidaw. Tapi Dave meyakinkan Celeste bahwa ia tidak terkait dengan pembunuhan Katie. Saya juga aneh nih guys, soalnya ekspresi Dave ini misterius bin aneh juga. Esoknya Dave didatangi oleh Sean dan Whitey yang kebetulan kemarin sudah mendalami beberapa informasi perihal kematian Katie. Dan ingin menanyai Dave karena di malam Katie tewas, Dave seperti yang kita tahu berada di bar tersebut. Di sana Dave dicecar pertanyaan mengenai apakah melihat sesuatu yang aneh dengan Katie atau hal lainnya. Tapi yang menarik adalah Dave mengatakan sampai di rumah pukul 1, sedangkan sesuai kenyataan, Dave sampai di rumah pukul 3 pagi. Ngadi-ngadi si Dave nih. Sampai sana, Sean belum menaruh curiga sama sekali ke Dave, karena ia tahu bagaimana sifat Dave, tapi Whitey lah yang mencurigai Dave dan ingin mencari tahu lebih. Di tempat lain, Jimmy sedang mempersiapkan rencana pemakaman Katie. Di sana ia berjanji akan menemukan pembunuhnya dan akan membalas, dan tentu nyawa dibayar nyawa. Lanjut ke Sean dan Whitey yang kembali mendatangi ke rumah Jimmy. Di sana Whitey bertanya ada apa dengan tangan Dave, karena kebetulan ia di sana. Tapi di sini lagi-lagi keterangan Dave ini berubah-ubah. Ia mengatakan tangannya terluka terkena mesin penghancur sampah. Waladala, kemarin ngaku ke Jimmy kejepit sofa. Besok kena gigit kucing garong bisa jadi. Bertanyalah Sean ke Celeste yang kebetulan akan pulang. Ia bertanya perihal jam berapa sebenarnya Dave pulang malam itu, untuk cross-check lah. Namun Celeste tidak menjawab dan terkesan menghindar. Malah saya yang curiga ini. Kembali ke rumah Jimmy, Sean dan Whitey mengatakan bahwa Katie memang benar pacaran dengan Brandon Harris dan mereka akan pergi ke Las Vegas untuk kawin lari. Jimmy kemudian mengatakan apa mungkin Brandon pelakunya. Tentu ia berkata seperti itu karena sedari dulu memang tidak menyukai Brandon. Sean kemudian bertanya, kenapa Jimmy begitu membenci Brandon? Dan disinilah fakta terungkap. Asal-muasalnya karena ayah Brandon yang dijuluki Just Ray Harris, dia sendiri meninggalkan ibu Brandon ketika mengandung putranya yang bisu, adik Brandon tadi guys. Sehingga Jimmy menyimpulkan buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya, alias kelakuan ayah Brandon yang gak beres pasti diturunkan ke anaknya. Wadidaw. Sean dan Whitey kemudian kembali ke kantor. Didapatlah hasil bahwa peluru yang membunuh Katie adalah sebuah pistol Smith kaliber 38, sama dengan bagian peluru yang dicuri dari sebuah toko di New Hampshire di tahun 1982 dan digunakan untuk mencuri miras di tahun 1984. Pelakunya sendiri berjumlah 2 orang di waktu itu. Datanglah Sean dan Whitey ke toko miras itu dulu. Di sana ia menggali informasi dari penjaga toko yang kebetulan dulu turut menyaksikan kejadiannya. Disinilah terungkap kenyataan bahwa pemilik toko itu yakin bahwa mantan karyawannya yang dipecat 2 minggu sebelum kejadian perampokan adalah pelakunya. Dan namanya adalah Ray Harris alias Just Ray, ayah Brandon. Wadidaw. Kita berpindah ke rumah Dave. Di sana Celeste makin berkutat dengan kecurigaannya akan Dave ini guys. Semua hal yang dia lihat dan dengar mengarah ke suaminya yang diduga adalah pembunuh Katie. Apalagi keterangan Dave ke polisi suka berubah-ubah ditambah perilaku Dave yang juga aneh. Di sana Dave malah bercerita mengenai tragedi pelecehan seksual yang ia alami. Ia mengatakan bahwa pelakunya bernama Henry dan George. Di sana ia sendiri tanpa ada yang membantu. Ia mengatakan bahwa Dave yang dulu sudah tidak ada lagi.
dapat disimpulkan bahwa perilaku Dev yang misterius selama ini saya rasa karena trauma mendalamnya dulu guys. Shin berpindah ke kantor polisi. Di sana, Xian dan Whitey memiliki pendapat yang berbeda mengenai siapa yang diduga menjadi pembunuh Katie. Xian beranggapan segala bukti mengarah ke Brandon Harris, tapi Whitey lebih mencurigai Dev adalah pelakunya. Wajar saja karena memang antara Brandon dan Dev menurut saya sama-sama mungkin terlibat guys. Tak lama dibawalah Dev ke sana. Dia diinterogasi oleh Whitey. Ia terus mencecar Dev dengan berbagai pertanyaan yang memojokkannya. Tapi Dev terus berkilah bahwa dia bukanlah pelakunya. Tambah bikin bingung lah ini. Esoknya, ketika berada di pemakaman, Jimmy didatangi oleh anak buahnya, yaitu Savage bersaudara. Mereka memberi informasi bahwa semalam, Dev baru saja dibawa oleh polisi dan secara intens didatangi. Savage bersaudara menganggap ada yang tak beres dengan Dev. Tapi Jimmy tetap beranggapan bahwa Dev tak mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan Katie secara dia juga saudaranya. Sementara itu, Xian dan Whitey seperti biasa terus mendalami berbagai kemungkinan yang ada. Akhirnya mereka menemui seorang mantan satuan tugas yang pernah menangani kasus perampokan yang melibatkan ayah Brandon Harris. Di sini fakta semakin kompleks di mana didapat bahwa dahulu Jimmy memiliki hubungan pertemanan dengan ayah Brandon. Dari yang saya tangkap mereka pernah terlibat beberapa kasus kriminal guys. Namun suatu hari ayah Brandon pernah mengadukan Jimmy ke pengadilan alias dia dikhianati, tapi Just Ray menghilang 2 minggu setelah kejadian itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kebencian Jimmy bukan hanya didasarkan atas perilaku ayah Brandon yang meninggalkan ibunya, tapi karena ke masalah yang lebih rumit. Di tempat lain, Celeste menunggu di rumah Jimmy. Di sana dengan terlihat gusar dan resah, dia akhirnya membuka mulut kepada Jimmy dan mengatakan semua kejadian yang dialami Dev di malam kematian Katie. Pada akhirnya, Jimmy atas keterangan Celeste menyimpulkan Dev lah yang membunuh Katie. Shin kembali ke Xian dan Whitey yang sedang menginterogasi Brandon. Setelah pendalaman kasus yang mereka lakukan, diduga Brandon memiliki kaitan dengan pembunuhan Katie. Mereka memberikan berbagai pertanyaan mulai dari pistol ayahnya, uang bulanan yang dikirim oleh ayah Brandon, walaupun uang itu masih belum jelas dari siapa, dan banyak hal lainnya. Xian dan Whitey akhirnya memiliki titik terang bahwa Brandon ini bocah nggak bener. Apalagi dia juga selalu berkilah bukan pembunuh Katie. Pintarnya lagi, di setiap dilakukan tes kebohongan, dia selalu bisa lolos. Setelah itu, Xian mendengarkan rekaman 911 saat pertama kali mendapatkan laporan pembunuhan Katie. Disinilah petunjuk semakin terbuka. Seperti yang kita tahu di awal film, bahwa pembunuhan Katie dilaporkan pertama kali oleh bocah yang menelpon 911. Tapi dia langsung menutup teleponnya kan? Nah, sebelumnya bocah ini kan mengatakan menemukan seorang wanita tewas di mobil. Tapi dari mana dia tahu itu wanita, sedangkan Katie saja ditemukan di kandang beruang jauh dari mobilnya. Bisa disimpulkan, bocah itu terlibat dalam pembunuhan Katie, guys. Di tempat lain, Brandon yang sudah sampai rumah langsung bergegas mencari sesuatu di loteng rumahnya dan tidak menemukannya. Saat turun, nyangkutlah sebuah sarung pistol. Nah, di sini ketahuan guys, bahwa Brandon telah berbohong kepada Xian bahwa dia tidak memiliki senjata. Kita berpindah ke Dev yang sudah berada di bar bersama Savage bersaudara. Sebelumnya, ia dijemput dan dibawa untuk minum-minum sampai mabuk. Di sana juga ada Jimmy yang telah menanti dia. Sudah tertebak bahwa Jimmy ini akan melakukan hal yang buruk kepada Dev. Dia kemudian membawa Dev ke Mystic River. Dia bercerita bahwa di sanalah dulunya dia membunuh Just Ray Harris, ayah Brandon. Wadidaw, fakta yang sangat mengaukan. Jimmy membunuh Just Ray karena dia mengadukan dirinya, yang kemudian membuat Jimmy harus melalui masa sulit sampai tak bisa menemani saat-saat terakhir istri pertamanya meninggal, yaitu Ibu Katie. Jadi istri Jimmy yang sekarang adalah istri yang kedua ya guys. Jimmy yang sudah gelap mata akhirnya menganggap Dev adalah pembunuh Katie. Walaupun faktanya keterangan Dev selama ini benar. Ia malam itu bukanlah dirampok, tapi sedang menyelamatkan seorang bocah dari pelecehan seksual di dalam mobil. Kejadian yang mengingatkan Dev dengan masa lalunya. Hal itulah yang membuat Dev kalap dan membunuh pemerkosa tersebut. Sementara itu, Brandon sedang menginterogasi adiknya. Ia tahu bahwa dialah yang mencuri pistol tersebut bersama rekannya. Di sana terjadi pergulatan hebat. Pada akhirnya situasi memburuk ketika rekan adiknya tersebut menodongkan pistol ke arah Brandon. Dan tak lama, Xian dan Whitey datang dan kemudian langsung menghentikan tindakan mereka. Terungkaplah fakta, memang mereka bertiga pembunuh Katie. Wadaw. Tapi terlambat sudah, Jimmy akhirnya membunuh Dev dengan menusuk dan kemudian menembaknya di tepi sungai Mystic. Esoknya, Jimmy yang duduk di pinggir jalan didatangi oleh Xian yang mengatakan dia telah menangkap pelakunya. Makin runyamlah pikiran Jimmy, sudahlah membunuh Dev dan malah tersangka pembunuhan itu adalah anak musuhnya dulu. Ini gara-gara Celeste nih yang tukang kompor.
Saat ditanya di mana keberadaan Dev, Jimmy malah mengatakan dia terakhir melihatnya di jalan tersebut 25 tahun yang lalu. Merujuk ke kejadian, Dev diculik dulu guys. Ia juga mengatakan, andai saja Sean lebih cepat menangkap pelakunya. Disinilah Sean tahu, Jimmy sudah melakukan hal buruk kepada Dev. Tak lama, istri Sean menelpon. Akhirnya, ia mau berbicara kepadanya dan meminta maaf atas semua masalah selama ini, dan bersedia menemui Sean kembali. Di akhir film, kita diperlihatkan Jimmy, Sean, beserta keluarganya menonton parade. Di sana, Sean menunjuk Jimmy dengan gestur menembak alias, kalian bisa simpulkan sendirilah, bisa jadi Sean akan menangkap Jimmy, urusan Jimmy dan Sean belum selesai, dan sebagainya. Dan film pun selesai, ending yang sangat parah, wadidaw. Oke guys, begitu saja alur film Mystic River yang sangat rumit banget. Kalau kalian mau pusing bisa langsung saja nonton filmnya, oke? Lagian bisa jadi ada beberapa part cerita yang mungkin saja terlewat oleh saya. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.